Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya sahabatku bisa kuliah baca kitab syariah? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kesehatan kepada kita semua. Kita insyaallah sehat walafiat sehingga kita bisa mempelajari Kitabul Adhkar, kitab zikir min kalami sayyidil abrar, dari pilihan-pilihan zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarafun Nawawi. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini pasal yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yang pertama. Beliau pertama dan utama membahas tentang ikhlas. Fil amri bil ikhlas wa husn niyyat fi jami'il a'mal adh-dhahirat wal khafiyat. Yaitu masalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan keikhlasan dan niat yang terbaik, niat yang murni dalam seluruh amalan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Beliau menyebutkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan memurnikan tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah darah wala dima'uha, dan tidak pula daging-daging sembelihan mereka, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Niat kita berkorban, inilah yang niat pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan diterima, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama ya adalah menunjukkan keikhlasan. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin artinya adalah kita memurnikan tauhid kita dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meniadakan seluruh sesembahan, seluruh kemusyrikan, seluruh perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua ini menguatkan bahwasanya seluruh amalan ibadah kita termasuk di dalam menyembelih, bahwasanya sembelihan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah fisiklinya, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat kita. Karena menyembelih adalah bagian dari ibadah yang harus kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberi catatan terhadap dua ayat ini. Ma'nahu arti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hadis dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah niat kita yang memotivasi perbuatan kita lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Yahya bin Sa'id al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja seluruh amalan hamba itu tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, siapa yang niat hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan balasan dari Allah karena niatnya karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya, amalannya, perbuatannya karena dunia yang dia inginkan untuk mendapatkannya, aw imra'atin yang kehuwa, atau karena seorang perempuan yang ia ingin nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, yaitu dia mendapatkan dunia ataupun mendapatkan wanita. Nah, beliau menjelaskan hadzal hadits shahihun muttafaqun alaih. Hadis Rasulullah SAW ini adalah hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama. Dalam riwayat yang lain, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala sihhatihi, hadisnya adalah sahih. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Inilah salah satu hadis yang menjadi pijakan di dalam prinsip-prinsip agama Islam. Salah satu prinsip agama Islam adalah niat. Karena niat ini adalah separuh dari amalan kita. Apabila niat kita baik, maka separuh amalan kita itu adalah baik. Apabila niat kita buruk, maka bisa menghapuskan seluruh amalan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kana as-salaf wa tabi'uhum minal khalaf. Dan para ulama salaf dan juga para ulama yang mengikuti mereka, rahimahullah, yastahibbuna istiftahal musannafat bihadal hadith. Mereka biasanya senang memulai karya-karya tulisnya, buku-buku mereka dengan bab yang pertama, bab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tambihan lil matali' ala husnin niyyah, sebagai pengingat pribadi penulis sendiri dan pengingat orang-orang yang mempelajari dan mengkajinya agar senantiasa memperbaharui niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wahtimamuhu bidzalika, dan menjadikan fokus perhatian di dalam kajian kitabnya. Dengan demikian insyaallah seluruh amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima insyaallah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.